Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya Angel Kristi Unsulangi dengan nomor NIM 28922 580 dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan bahan materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SH SEMM dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan pokok materi yang berjudul Microfinance dan Lembaga Penjamin Kredit. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan kita, belajar tentang microfinance. Apa itu microfinance? Microfinance adalah kegiatan pemberian modal untuk usaha skala kecil dan menengah tanpa agunan. Sesuai namanya yang terdiri dari dua kata, yaitu micro dan finance, keuangan mikro ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bertujuan untuk menerapkan strategi guna menanggulangi kemiskinan melalui bantuan suatu lembaga tentunya. Lembaga khusus ini kemudian lebih dikenal sebagai lembaga keuangan mikro atau LKM. Adapun bentuk dukungan yang diselenggarakan berupa peminjaman dana, pengelolaan simpanan, serta konsultasi terkait pengembangan usaha. Lalu dengan hadirnya microfinance tentunya sangat menguntungkan masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, peminjaman modal usaha melalui bank konvensional cenderung sulit dikarenakan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki jaminan apapun secara pasti. Misalnya pendapatan tetap maupun aset rumah dan lain-lain. Keuntungan lainnya, microfinance turut andil membantu masyarakat untuk dapat mengelola dana pinjaman seefektif mungkin melalui pembekalan ilmu yang cukup. Hal ini tentunya berkontribusi dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia serta kesejahteraan bagi kelompok menengah ke bawah. Sedangkan menurut Asian Development Bank atau ADB, lembaga keuangan mikro atau LKM atau microfinance merupakan lembaga yang menyediakan jasa keuangan dengan pilihan yang sangat beragam. Di antaranya yaitu jasa penyimpanan, ada kredit, jasa pembayaran atau transaksi, transfer uang dan asuransi, dan lain sebagainya bagi masyarakat umum, kurang mampu, dan pengusaha kecil. Terutama bagi mereka yang belum memiliki kesempatan mengakses bank umum. Asian Development Bank atau ADB mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan pelayanan keuangan yang seluas-luasnya seperti deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang, dan asuransi bagi masyarakat yang kurang mampu, berpenghasilan rendah, serta kepada usaha-usaha kecil atau mikro. Dalam konteks lembaga keuangan di Indonesia, microfinance biasa diterjemahkan sebagai pembiayaan mikro atau kredit mikro, yaitu aktivitas pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah berpenghasilan rendah di mana pada umumnya belum terjangkau oleh bank umum. Lalu dasar hukum dari microfinance apa saja, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau sering disebut juga Undang-Undang LKM. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. Lalu yang ketiga, ada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga SEOJK nomor 29/SOJK 05/2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. Dan yang terakhir, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut POJK. Apa saja peran microfinance? Berdasarkan Otoritas Keuangan atau OJK, tujuan dari lembaga keuangan mikro LKM antara lain meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat,
membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. OJK juga menetapkan kegiatan usaha lembaga keuangan mikro atau LKM, yaitu meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Aktivitas keuangan mikro ini umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan mikro seperti bank perkreditan rakyat, koperasi simpan pinjam, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, hingga berbagai kelompok arisan. Dan pada dasarnya, layanan microfinance dapat dilakukan baik oleh lembaga mulai dari pemerintah, swasta, lembaga swadaya, masyarakat, lembaga keuangan formal maupun informal, bahkan perseorangan. Namun sayangnya, keberadaan lembaga keuangan mikro ini belum mendapat tempat yang jelas dalam perekonomian nasional. Hal ini tentunya menyebabkan layanan microfinance cenderung belum mampu memberi dampak besar dalam mengatasi persoalan perekonomian masyarakat di Indonesia tentunya. Kehadiran microfinance diharapkan dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang tentu membutuhkan bantuan sehingga dapat menolong banyak masyarakat sebagai individu maupun komunitas. Dan setelah kita mengetahui bahwa microfinance adalah bentuk dukungan yang komprehensif untuk pengembangan usaha, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja peranan microfinance atau lembaga keuangan. Yang pertama adalah mempermudah akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat kurang mampu. Dan yang kedua, meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas masyarakat. Ketiga, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah. Lalu keempat, sebagai jasa konsultasi pengembangan usaha skala kecil atau mikro. Dan yang kelima, mengelola simpanan dana masyarakat menengah ke bawah. Lalu keenam, ada memberikan edukasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat atau kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang tentunya hal tersebut sangat membantu untuk kemajuan kemampuan intelektual dari masyarakat Indonesia. Lalu, sumber pendanaan kredit microfinance berasal dari mana saja sih gitu. Jadi sumber pendanaan ini biasanya datang dari dana Pemda yang bersumber dari APBD. Sumber dana yang berasal dari Pemda, pemerintah daerah, yang diambil dari APBD ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemda dalam mengembangkan bisnis usaha kecil di daerah tersebut. Lalu yang kedua, dana pihak ketiga atau masyarakat bersumber dari tabungan dan deposito masyarakat yang mempercayakan sejumlah dananya untuk dikelola oleh suatu perbankan dan mereka memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga. Lalu dana cadangan perbankan. Dana cadangan perbankan berasal dari dana yang dialokasikan untuk dicadangkan dan dipakai sesuai dengan perencanaan perusahaan. Yang keempat, dana dari pihak funding atau donatur lainnya. Jadi dana ini biasanya berasal dari berbagai pihak yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis microfinance secara baik. Dana ini bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi sekian sedikit presentasi yang bisa saya sampaikan. Kiranya presentasi saya ini boleh memberikan hasil yang baik bagi saya untuk UAS dalam mata kuliah Bank dan Lembaga di semester 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.